Oke, Bu. Baik, assalamualaikum, selamat sore Bu Nyimas. Maaf mengganggu nih, apakah ada waktu sebentar gitu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Oke, waalaikumsalam Bu Rohaini. Alhamdulillah kebetulan saya sedikit agak santai, barangkali bisa mendengarkan cerita dari Bu Rohaini. Kalau boleh tahu, Bu Rohaini mau ngobrol tentang apa sih? Iya Bu, gini, sebenarnya tuh saya tuh ketika ngajar di kelas 9A, saya tuh melihat banyak siswa saya ketika pelajaran IPS, karena kan saya mengajar IPS ya Bu ya, itu ketika Betul. materinya tentang sejarah, anak-anak tuh terlihat banyak yang mengantuk di kelas Bu. Oke, begitu. Oke, berarti anak-anak di kelas ketika pelajaran sejarah karena mungkin isinya cerita lampau begitu ya. Jadi anak-anak itu ngantuk gitu mendengarkan pelajaran IPS gitu. Itu Bu Rohaini, menurut Bu Rohaini itu merasa terganggu nggak dengan kondisi yang seperti itu? Iya Anak-anak Bu. yang mengantuk. Iya Bu, jadi begini Bu, ketika saya menerangkan kan kalau sejarah pembelajarannya tentang masa lampau dan anak kan belum merasakan ya. Nah mungkin Betul. mereka merasa diceritakan gitu ya Bu ya, atau didongengin seperti itu Bu. Dan saya merasa ya mengganggu anak-anak yang ingin serius belajar, anak-anak yang lain gitu yang ingin serius belajar, seperti itu Bu. Oke. Terus, menurut Bu Rohaini tuh seberapa besar sih rentang kalau misalkan dari 1 sampai 10 nih, rasa terganggu Bu Rohaini ketika anak-anak mengantuk kira-kira berapa tuh? Kalau untuk nilai, 1 sampai 7 itu saya mungkin ke 7 ya Bu, karena mengganggunya tidak berisik, pokoknya tidak mengganggu yang lain, cuman, saya rasa, ketika saya menyampaikan materi gitu, harus mengulang kembali gitu, seperti itu Oke. Bu. Oke. Berarti, Bu Rohaini merasa, tidak nyaman gitu ya, Betul, dengan, iya. siswa tersebut yang ketika mengantuk. Lalu itu Iya untuk Bu. siswa-siswa yang lain apakah, mereka merasa nyaman atau terganggu juga kah? Mungkin kalau terganggu mereka merasa, tidak adil ya Bu, karena kenapa dia tidur sedangkan saya belajar gitu loh Bu, Iya seperti itu betul. mungkin ya Bu yang saya lihat gitu Bu. Oke. Lalu Ibu sudah mencoba untuk ngobrol gitu dengan rekan sejawat atau dengan mata pelajaran lain gitu untuk si anak tersebut, apakah di pelajaran yang lain juga mengantuk juga gitu atau hanya di pelajaran Ibu saja, maaf gitu, seperti itu. Sudah dilakukan belum? Saya sudah ini Bu, sudah mengobrol dengan mapel lain ya, dengan Mhm, IPA, karena sama IPA juga kan, banyak materinya ya, sejarah ada betul. materinya banyak, banyak bacaannya, IPA juga pun Mhm, banyak bacaannya. Nah, betul. ketika itu saya sedang ngobrol santai dengan guru IPA dan guru IPA pun merasakan gitu, ketika ngajar di kelas 9A itu bahwa anak-anak itu ada beberapa yang mengantuk ketika, gurunya memberikan materi, seperti itu, Bu. Mhm. Oke, terus berarti memang bukan hanya pelajaran Bu Rohaini, berarti ya ketika pelajaran IPA dan pelajaran yang lain juga anak tersebut mengantuk gitu ya? Iya, Bu. Oke, untuk itu, Bu Rohaini sudah mencoba untuk memanggil anak tersebut atau menurut Bu Rohaini kayaknya manggil nggak perlu gitu?
Atau menurut Bu Rohaini perlu nggak sih manggil si anak tersebut gitu biar tahu kenapa penyebabnya dia selalu mengantuk gitu? Ya, kalau untuk pemanggilan, di tahap pemanggilan saya belum, Bu. Cuman saya baru Hmm. menegur di dalam kelas saja. Hmm. Ketika anak tersebut mengantuk gitu ya, Bu, di kelas. Baru saya tegur dalam tahap tegur di kelas. Kalau untuk penting atau tidaknya, kayaknya sepertinya penting ya, Bu ya. Karena untuk mengetahui latar belakang atau kenapa sih si anak ini tuh bisa mengantuk di kelas gitu loh, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, izin maaf Bu Rohaini, saya sedikit agak batuk ya, mohon Ya, maaf. wow. Oke, Iya. mungkin jadi menurut Bu Rohaini penting dan tidak penting begitu ya, tetapi Bu Rohaini sudah menegurnya gitu di dalam kelas gitu ya. Iya. Oke, nah lalu menurut Bu Rohaini apa sih rencana Bu Rohaini setelah mengetahui misalkan sudah manggil nih si anaknya atau udah menegurnya, terus Bu Rohaini mencari tahu nggak itu penyebab si anak kenapa mengantuk? Iya, ketika saya menegur di kelas itu Mhm. saya tanya, "Kenapa bisa mengantuk?" Nah, baru saja tadi pelajaran IPS tentang sejarah, Mhm. ada anak yang belum tidur sama sekali, Bu. Aduh. Mhm. Kemudian, ada yang ngantuk, Bu, kayak didongengin, bener gitu, Bu, seperti Mhm. itu. Ketika saya Mhm. nanya, "Kenapa?" Kan ada salah satu murid yang, "Kenapa belum tidur?" Ya saya, bermain itu, Bu, bermain HP gitu, jadi tidak bisa Mhm. tidur, seperti itu, Bu. Mhm. Begitu, jadi penyebabnya mungkin karena dianya sendiri gitu ya, Iya, karena Bu. terlalu banyak, apa namanya, menggunakan gadget gitu ya, jadi akhirnya ketika di sekolah yang harusnya menerima pelajaran jadi malah mengantuk begitu ya. Oke, Iya. nah mungkin setelah Bu Rohaini tahu penyebabnya, kira-kira apa sih, rencana yang akan Bu Rohaini lakukan ke anak tersebut khususnya misalkan ataupun ke anak-anak yang lain yang kondisinya mengantuk ketika proses pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Bu Rohaini lakukan? Ya, yang pertama mungkin saya akan panggil ya, Bu, ya, secara Hmm. personal, secara pribadi gitu, kenapa anak tersebut, ngantuk di kelas, saya Mhm. beri nasehat terlebih dahulu, kemudian saya, Mhm. membuat kesepakatan ya, Bu, jangan sampai Mhm. mengulangi kembali, kemudian saya pun akan melakukan, eee, kerjasama ya, kolaborasi dengan, salah satunya yang tadi, rekan saya, guru IPA yang sama-sama mengalami hal tersebut, kami mungkin akan membuat kesepakatan dengan anak-anak tersebut, Bu. Selain Mhm. itu pun dari segi metode mungkin ya, Bu, anak-anak merasa Mhm. bosan dengan metode yang saya lakukan hanya berceramah gitu, Bu. Mhm. Jadi mungkin yang akan Bu Rohaini lakukan adalah kolaborasi berarti ya Nah, dengan rekan sejawat untuk menanggulangi siswa-siswa yang apa namanya mengantuk ketika proses pembelajaran. Lalu mungkin akan menggunakan metode atau media gitu ya ya media. supaya bagaimana anak itu tidak mengantuk ketika pembelajaran. Karena mungkin ya IPS gitu ya Bu ya, pelajarannya memang tentang masa yang lampau gitu Ya kan anak betul. anak tidak mengalami begitu ya Bu ya. Jadi Ya, mungkin kalau seusianya apa sih ini cerita gitu kan. Jadi mungkin membuat kalau kita tidak mengemas dengan baik mungkin ya, terus anaknya juga yang memang tidak tidak fokus gitu, sehingga proses pembelajarannya mungkin walaupun tidak sepenuhnya terganggu, tetapi juga mungkin merasa ada yang kurang gitu ya, ketika ya, semua memperhatikan ini malah, mengantuk gitu ya, iya Bu, mungkin. seperti itu. Oke, terus, Bu Rohaini, sudah mengobrol berarti dengan rekan sejawat untuk, apa namanya, tindakan selanjutnya, sudah dicoba? Iya, sudah, eee, setelah kemarin ya Bu, setelah saya, apa namanya, mengalami atau saya merasakan gitu ya Bu ya, bahwa anak ini, Mhm. sudah ya mengantuk di kelasnya Mhm. gitu.
Nah, saya langsung berbicara gitu dengan rekan sejawat, Hmm, lebih baik ya menggunakan metode dan media yang aktif, kreatif sehingga anaknya terlibat gitu, aktif dalam pembelajaran sehingga anaknya pun tidak mengantuk hanya mendengarkan satu arah saja gitu, tapi ada kegiatan betul, aktivitas pembelajaran gitu betul. Bu. Kemudian Mhm, selain itu bisa juga berkolaborasi gitu kan dengan eee, betul. guru-guru selain IPA, yaitu Bahasa Indonesia, kita mengadakan studi wisata tentang rumah-rumah sejarah atau tempat bersejarah lainnya sehingga anak merasakan sendiri gitu loh Bu, situasi kejadian sejarahnya seperti apa. Jadi tidak hanya membayangkan saja seperti itu. Kemudian, selain itu pun akan memberikan film mungkin ya Bu, film-film perjuangan, yang ada di YouTube atau di media lainnya sehingga anak mengetahui gitu Bu, keadaan, bagaimana situasi, bentuk perjuangannya, seperti itu Bu. Oke, berarti sudah gitu ya Ya, berkolaborasi, ngobrol gitu ya dengan ya, rekan sejawat dan mata pelajaran lain gitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan ya, gitu ya. Jadi betul. anak pun juga nggak ngantuk-ngantuk nih ya, apalagi kalau misalkan wisata gitu ya, pasti anak mah Iya. gitu ya Bu ya, Iya bosen kan iya, Bu, betul, Bu. belajar untuk apalagi IPS gitu ya kan banyak apa namanya wisata-wisata yang penuh dengan Iya, sejarah gitu ya. Oke, nah kira-kira mungkin akan kapan nih sama Bu Rohaini diterapkan pembelajaran yang menyenangkan ini yang tidak membuat anak mengantuk tuh kira-kira kapan aksinya akan dilakukan? ya, baik, eee, mungkin besok saya ada pelajaran ya, Bu, ya, di kelas 9A. Nah, mungkin, saya akan terapkan segera mungkin besok saat Mhm, pembelajaran ketika saya, memulai pembelajaran, saya akan memberikan bentuk kesepakatan kelas terlebih dahulu, mengingatkan mhm, kesepakatan kelas terlebih dahulu, seperti mhm, itu. Kemudian menggunakan media, metode, yang bervariasi, yang mhm. menyenangkan gitu Bu, berpihak pada murid. Kalau untuk studi wisatanya mungkin bisa dilakukan 1 semester 1 kali, 2 kali mungkin ya Bu, Betul seperti betul. itu. Mhm, cukup bagus ya Bu ya, idenya Ya, memang sangat apa namanya menginspirasi gitu ya Bu. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan dari permasalahan Bu Rohaini yang anaknya mengantuk ketika proses pembelajaran IPS mungkin akan dilakukan dengan dua cara mungkin ya Bu tadi. Yang pertama, Ibu akan memanggil mungkin siswanya, terus lalu berkolaborasi dengan guru, rekan sejawat, dan mungkin mata pelajaran lain, lalu akan berusaha untuk membuat media yang menyenangkan, metode yang menyenangkan gitu, yang membuat siswa tidak mengantuk lagi, iya menjadi Bu, fokus ketika iya Bu, pembelajaran gitu, khususnya pembelajaran Ibu. iya Bu, Tuh, mungkin memang perlu ya Bu ya pembelajaran yang iya, seperti itu, karena ya memang bukan hanya pembelajaran IPS saja ternyata ya, iya pembelajaran Bu, lain juga memang jika anaknya tidak bisa mengatur waktu pada malam harinya ya berarti ya akan mengantuk ketika di siangnya. Lain hal dengan anak yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran di esok hari gitu. Tidur iya Bu, tepat waktu, misalkan penggunaan gadget gadget, yang sewajarnya gitu kan. Besoknya iya, ketika di hari jam atau sekolah akan lebih fokus gitu dalam proses pembelajarannya gitu, khususnya pembelajaran iya, IPA. Begitu mungkin ya Bu ya, iya, pembela apa sih, perbincangan yang sangat luar biasa pada sore hari ini iya, gitu. Masya Allah Bu, Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Mungkin iya, saya memang keadaannya sedang tidak enak badan ya Bu. iya. Ini sedang Bu batuk Nyimas sudah melonjak. minum obat? Alhamdulillah Bu sudah, tapi karena Oh memang ya, belum waktunya sembuh mungkin ya, jadinya iya, eh,
agak sedikit, mengganggu, mohon maaf ya Bu Rohaini ya, Iya, tidak nggak apa-apa, Bu. mengurangi perbincangan kita kali ini ya. Yang penting Mhm, kita sesuai dengan, tujuan mengobrol gitu, ada masalahnya dan iya, ada solusinya dari Bu Rohaini. iya. Mungkin, seperti itu, ada lagi yang ingin dibicarakan lagi Bu Rohaini? Mungkin seperti itu saja, Bu. Terima kasih Mhm, atas waktunya, kemudian terima kasih atas sarannya dan, saya mhm, merasa sangat lega gitu ya Bunyi Mas ketika saya sudah ngobrol, berdiskusi dengan Bunyi Mas tentang apa yang saya rasakan di, kelas ini gitu, mhm, ketika saya mengajar sejarah. Tentunya sejarah itu dengan materi yang sangat banyak, anak pun tidak merasakan kejadiannya, seperti itu. betul, Saya merasa lega dan senang gitu Bu bisa, berbagi, kemudian, betul, menyampaikan keluh kesah yang saya rasakan. Mungkin terima mhm, kasih atas waktunya Bu. sama-sama Bu, gimana, sudah menemukan solusinya berarti ya? Iya Bu. Oke, berarti kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, barangkali nanti Bu Rohaini mau ngobrol, jangan sungkan-sungkan bisa menghubungi saya kembali ya Bu Siap ya. Bu. Barangkali Iya, ada masalah apa lagi gitu, kita saling iya, berbagi begitu ya. Begitupun iya, saya jika membutuhkan, teman ngobrol gitu, teman bicara, nah insya Allah saya akan menghubungi Bu Rohaini begitu. iya. Siap Bu. Oke Sehat, Bu, terima alhamdulillah. kasih. Mungkin cukup sekian dulu ya Bu. Terima kasih Oke, atas waktunya ya Bu. ya sama-sama Terima Bu Rohaini. ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.